Selamat bertemu kembali. Topik yang akan kita diskusikan sekarang adalah sebuah PLC, Programmable Logic Controller, ya, yang mengambil topik diagram tangga rangkaian emergency mesin plastik blow molding. Ya, mengapa topik ini saya ambil? Karena berdasarkan problem yang pernah saya ketemukan di lapangan, ya, banyak sekali diagram tangga untuk emergency khususnya mesin plastik blow molding ini sulit sekali dirancangnya, ya. Meskipun ada yang merancangnya dan berhasil, ya. Jadi di PLC, ya, sepertinya itu bisa dilakukan, ya. Jadi dengan mudah bisa dilakukan, dan bahkan nanti kita balik, ya, dari hasil PLC, ya, kita terjemahkan ke hasil cabling, ya. Meskipun mungkin sistem kabel ini, ya, sudah mulai ditinggalkan, tapi masih banyak saya ketemukan di industri. Ya, dari problem-problem di industri yang pernah saya hadapi, ya, bahkan sampai saat ini masih ada sistem kabel, mereka masih belum memanfaatkan PLC. Ya, ya. Jadi ini adalah topik yang saya angkat dalam diskusi kali ini. Sebuah mesin plastik blow molding, ya, bekerja menurut suatu siklus proses untuk membuat suatu produk plastik yang berkualitas. Ya, tolong direview kembali, ya, mengenai apa itu plastik blow molding, ya, ya, dari mesinnya, ya, itu di Mechatronica yang saya pernah upload, kalau nggak salah di Mechatronica 12. Ya, Anda cek di sana, lihat bagaimana kerjanya, ya, supaya apa yang kita diskusikan pagi hari ini Anda ada bayangan, ya. Mesin ini mempunyai beberapa peralatan yang digerakkan oleh sistem pneumatik, hidrolik, dan sistem kontrol, ya. Jadi ini ada beberapa alasan mengapa tiga macam ini digabungkan, ya. Ada pneumatik, ini pasti karena ada tekanan udara, ya, dia butuhkan kecepatan yang tinggi, ya, jadi kecepatan aktuator yang tinggi, misalnya memotong produk dan sebagainya. Nah, sistem hidrolik ini dibutuhkan kekuatannya, ya, misalnya mencekam moldnya supaya tidak buka. Sekali lagi, tolong direview mengenai pneumatik dan hidrolik ini, ya, supaya dalam diskusi ini Anda mendapatkan bayangan apa yang kita bicarakan. Ya, yang pasti sistem kontrol listrik ini, ya, dalam hal ini diwakili oleh diagram tangga, ya. Oleh sebab itu, banyak sekali proses siklus yang mungkin dapat membahayakan operator. Ini saya langsung aja, ya. Atau mungkin dapat merusak bagian mesin tersebut apabila ada penyimpangan operasi. Ya. Seperti misalnya pompa hidrolik tiba-tiba tidak bekerja. Ya. Ini bisa pompa hidrolik tetap bekerja, tetapi ada suatu penyimpangan misalnya di filternya, ya, sehingga tekanan turun misalnya, atau mungkin ada kebocoran di pipanya, ya, sehingga tekanan yang diberikan pada peralatan itu kurang kuat dan sebagainya, ya. Atau kompresor tidak memberikan tekanan cukup, ya, maupun sistem kontrol listriknya terganggu. Nah, ini sangat berbahaya, ya, karena dengan adanya gangguan-gangguan ini, ya, peralatan-peralatan pada mesin blow molding ini akan bekerja tidak menyimpang, tidak maksimal, ya. Dari beberapa permasalahan, ya, perusahaan pembuat mesin sudah mengantisipasi dengan melengkapi sistem mesin produksi dan berbagai perangkat emergensi, ya, baik emergensi manual maupun emergensi otomatis. Ya. Yang manual ini tadi diharapkan operator itu tanggap, ya. Jadi karena operator itu sudah paham betul dengan mesin itu, dia harus tahu kapan dia menekan tombol emergensi. Ada yang juga memakai emergensi otomatis, ya, bermacam-macam ya sistemnya, ya.
Jadi emergency otomatis itu bisa berupa sistem hidrolik, sistem pneumatik, maupun sistem listrik. Nah, kalau Anda mereview kembali mengenai mesin plastik blow molding ini, maka Anda akan tahu apa yang dimaksudkan dengan penyimpangan ini. Nah, baik saya singgung sedikit sekarang. Salah satu sistem emergency otomatis akan dibahas dan dipakai sebagai contoh untuk optimalisasi diagram yang akan ditanamkan pada PLC. Sistem pengaman ini melibatkan beberapa siklus yang menggerakkan peralatan plastik blow molding ini. Nah, yang pertama adalah mold opening, yang diwakili oleh sebuah limit switch sebagai sensor A. Mold opening ini mutlak diharuskan ya, karena apa? Diharuskan sebagai salah satu syarat emergency. Ya, karena kalau di mold itu sudah terbuka, cetakan dalam kondisi terbuka, maka cetakan itu sudah siap untuk berada di posisi selanjutnya. Ya, cetakan akan berpindah tempat ya, ada yang cetakan itu naik ya, ada yang cetakan itu bergeser ya. Dan ini sangat berbahaya kalau yang bernama blueprint ya tidak pada posisi di atas ya, pada blueprint. Sekali lagi review sistem ini di bahasan kita yang lalu. Nah, ini mutlak dikatakan penting karena apa? Pada waktu mold open, ya, ini kita harus waspada betul. Ya, pada waktu itu sensor A atau dalam hal ini kita pakai limit switch itu ditekan. Ya, jadi ini adalah salah satu syarat ya, diperhatikan bahwa ini salah satu yang perlu diperhatikan kalau ada emergency. Ya. Yang kedua adalah pada mode up. Ya, dalam hal ini mode cetakannya naik. Ya. Yang diwakili oleh sebuah switch sensor B. Jadi mode up ini mode-nya naik, dia akan menekan salah satu sensor. Ya. Karena pada waktu mode up ini, pada waktu mode naik ini, ya, dia kondisinya adalah terbuka. Nah, sehingga ada bagian satu lagi yang disebut dengan product releaser, ya, itu harus pada posisi dia di posisi tidak siap mengambil. Nah, jadi Anda bayangkan aja. Jadi ini sebagai contoh aja ya, sebagai contoh kasus ya, yang ada di lapangan. Ya, dalam hal ini ingin saya optimalkan dan mungkin akan saya terapkan kalau saya kembali melakukan optimasi ya, supaya maksimal mungkin menambahkan ini pada mesin-mesin, khususnya mesin-mesin blowing yang masih memakai sistem cabling. Nah, yang ketiga adalah blueprint yang diwakili oleh sebuah limit switch sebagai sensor C. Ya, jadi blueprint ini harus di posisi di atas pada waktu cetakan naik. Ya, kalau dia tidak di posisi di atas, cetakan tidak boleh naik. Kalau tidak, blueprint akan patah karena akan diterjang oleh poros ya, atau bukan poros ya, atau shaft ya, yang menjadi lintasan dari cetakan buka tutup ya, itu akan menghantam blueprint ya, blueprint bisa patah. Nah, sehingga kalau blueprint pada posisi di bawah, sensor C ini tidak ditekan, cetakan tidak akan bisa naik. Itu adalah untuk emergency ya. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena blueprint bisa tahu-tahu dia tidak naik karena tekanan dari kompresor kurang tekanannya ya, atau ada masalah lain ya. Baik, yang keempat adalah product releaser yang diwakili oleh sebuah limit switch sebagai sensor D. Product releaser ini harus pada posisi tidak mengambil bahan produksi ya. Ya, karena kalau dia masuk di antara cetakan yang terbuka, ya, cetakan itu akan tertutup, maka product releaser akan tersebit. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan ada sedikit bayangan, itu sebabnya saya katakan, Bapak Anda review kembali diskusi kita yang lalu mengenai sistem blowing ini ya, tidak khusus mengenai sistem blowing, tetapi ada ladder diagram ya, mengenai sistem blowing ini, dan di sana sedikit saya singgung
mengenai kerja sebuah mesin blow molding ini. Ya, ya, itu sebabnya saya mengambil topik ini karena sudah ada bahasan yang lalu, ya, sehingga harapan saya mudah dipahami. Sebagai syarat keamanan, maka pada waktu mold membuka, maka mold adalah pada posisi down, di bawah, tidak di atas. Posisi blow-in adalah up. Nah, ini reviewnya ya. Dan posisi product releaser adalah mundur. Sehingga didapatkan hubungan, nah ini saya katakan ya, keuntungan kita pada PLC ini memakai yang disebut dengan aljabar boolean. Nah, ini adalah statement kita yang pertama. Ya, semua ini bisa kita kita terapkan pada sistem kabel, tapi saya mengalami banyak kesulitan karena sistem yang dipakai adalah sistem coba-coba. Ya, begitu kita gagal kita ulang, kita gagal kita ulang. Ya. Gagalnya adalah karena ternyata pada waktu kita mikir yang pertama, ternyata yang kedua tidak tercakup. Nah, keuntungan pada PLC ini adalah kita bisa membuat suatu, ini ada 4 syarat ya, 1, 2, 3, 4. A adalah untuk mewakili cetakan buka tutup. B adalah masa ini naik turun ya. B adalah untuk mewakili cetakan cetakan buka tutup. Sedangkan C ini adalah untuk blueprint naik turun. Ya, D ini adalah untuk releasernya. Dari keempat syarat tersebut muncullah sebuah persamaan di sini. Ya, Y ini adalah hasil akhirnya ya. Nah, Y ini ya akan menyala atau kalau ini tidak memenuhi syarat, maka dia akan menyala. Dan nyala ini adalah yang akan mengaktifkan emergency. Apakah dia berupa emergency sebuah sign, ya, lampu menyala, ya. Tapi saya kira kalau untuk ini tidak lampu menyala, tapi emergensinya itu adalah menghentikan siklus. Ya, kalau hanya menyala aja, kalau siklus tetap berjalan sangat berbahaya. Ya, bisa merusak cetakan, ya, bahkan merusak mesin, merusak blueprint, mungkin juga merusak releaser. Dan perlu Anda ketahui bahwa cetakan-cetakan plastik blow molding itu sangat mahal. Ya. Jadi itu perlu ada emergency. Nah, ini persamaannya. Ya. Ini saya agak jalan pintas ya, langsung muncullah persamaan seperti ini. Ini adalah persamaan keamanan dari salah satu sistem keamanan mesin plastik blow molding. Ya. Apa beda diterjemahkan menjadi ladder diagram PLC? Maka ladder diagramnya adalah, ya ini kita terjemahkan ya, adalah seperti ini. Nah, ini syarat pertama, ini syarat yang kedua, ini syarat yang ketiga, syarat yang keempat. Nah, inilah yang saya katakan, sulit sekali kalau saya terapkan di sistem cabling. Ya, harus mempunyai suatu logika tersendiri yang tanpa disadari oleh ahli-ahli cabling bahwa logika itu adalah logika yang kita pikirkan, ya bukan gerbang logika ya. Yang kita pikirkan adalah seperti ini, bagaimana menerapkan pada sistem kabel itu. Ya, jadi melalui PLC ini, ya kalau kita mau kabel itu berarti kita mundur lagi sedikit. Ya, kita mencari optimasinya pada PLC, ya, begitu sudah ketemu, baru kita terapkan di kabel. Ya, tetapi saya kira nggak bisa begitu, ya, karena kita sudah maju, ya, mungkin sistem kabel itu akan ditinggalkan, ya, tetapi karena masih ada, ya, terus kita ingin dan itu masih dipakai, ya, kita mundur dikit dengan PLC ini, kemudian kita terapkan di sistem cabling. Ya, ini sudah saya coba. Ya. Dan ini adalah diagram tangga, ya, yang dengan logika yang tadi ya, saya enaknya aja mengambil, maksud saya enaknya tuh semua sistem pengaman saya masukkan. Ya. Nah, ternyata suatu saat mungkin akan kita lihat di pertemuan mendatang, ya, bahwa tidak serumit ini, bisa kita sederhanakan. Itu adalah keuntungan lain dari kita mempelajari apa yang disebut dengan aljabar boolean. Ya.
Itu sebabnya sangat penting ya kalau kita ingin mendalami PLC ini, programmable logic controller ini, ya itu tadi ya aljabar boolean, gerbang logika, ya, sehingga kita bisa menyederhanakan, sangat sederhana. Ya. Nah, itu keuntungan di dalam kita memakai PLC. Nah, marilah kita sekarang melihat di simulatornya. Baiklah, ya setelah kita diskusikan tadi mengenai perancangan sebuah rangkaian simulator, rangkaian emergency, ya maka sekarang kita masuk dalam simulator ini. Ya, terus terang aja, saya memang menguji memakai simulator ini karena saya ingin tahu manakah di antara produk dari PLC ini yang paling baik ya. Jadi saya memanfaatkan beberapa diagram sebelum ya harapan saya ingin membeli ya salah satu dari ini untuk mendapatkan ya. Kemudian agar boleh saya nanti bermain-main dengan PLC yang sebenarnya ya. Mari kita mulai membuat diagramnya ya sesuai dengan yang kita inginkan. Ini adalah ini adalah PLC yang saya pilih ya untuk membangun jadi saya pakai 6 relay ya, untuk membangun sebuah diagram ya, diagram simulator. Nah, ini simulatornya sudah muncul. Pertama saya memakai switch A ya. Saya memilih A ya, memilih switch A ini sesuai dengan yang sudah kita rancang sebelumnya. Ya. Jadi yang syarat pertama ini ada A, B, C, D. Ya, saya memakai A, kemudian sekarang saya pakai B di sini. Ya, kita lihat ini B, ini A. Ya, kemudian saya memakai C, ya, C saya letakkan di sini. Yang keempat adalah D. Ya, ini adalah untuk syarat yang pertama ya, simulator syarat yang pertama. Nah, sekarang saya masukkan saya masukkan outputnya ya. Outputnya di sini. Ya, ini keluarannya sebenarnya adalah Y. Ya. Nah, di A ini kita lihat bahwa ini adalah posisinya adalah normally close. Ya, jadi dari dari rangkaian tadi ya, dari aljabar boolean kita lihat ini normally close, kemudian yang C ini juga normally close ya, untuk memudahkan ya agar syarat yang pertama nanti terpenuhi, sedangkan yang D normally open. Nah, masalah kita sekarang pada diagram kedua ya, di mana kita lihat juga sama ya, ini A ya, kemudian saya masukkan B itu persyaratan yang kedua, kemudian ini saya masukkan C ya, kemudian saya masukkan D, A, B, C, D ya. Sedang pada persyaratan kedua, A ini adalah normally open ya, B adalah normally close ya, kemudian C normally open dan D normally close ya. Tuh, sekarang kita masuk ke persyaratan yang ketiga. Sama, ya, kita berikan A, kemudian kita berikan di sini kita pasangkan B. Maaf, ini harus B ya, saya hapus dulu. Ini harus B, ya, B. Kemudian yang ketiga adalah C, selanjutnya ya, keempat adalah D. Ya. Pada bagian ini C normally close. Ya. A, B, dan D normally open. Ya, seperti diagram awal tadi. Sekarang kita buat lagi ya, untuk yang persyaratan keempat. Oh, ini B. Ya. Kemudian saya pakai A. Kemudian sekali lagi seperti tadi, ya, C. Nah, yang satu lagi adalah D. Nah, sedangkan di sini A, B, dan C normally open, sedangkan D adalah normally close. Ya.
Oke, kita hubungkan dulu semuanya ya. Ini kita hubungkan semua. Nah, keempat syarat ini sudah terpenuhi semua. Ya. Tadi kita sudah membuat apa? Ladder diagramnya ya. Ya, ladder diagram nanti akan kita uji dari ladder diagram ini apakah benar ya, pada switch tertentu ya, ada apa, limit switch tertentu kalau ditekan ya sesuai dengan syaratnya ya. Jadi ya, yang saya ingin tunjukkan di sini adalah pertama adalah ini outputnya ya, mana dia? Hmm, bukan ini, ini saya inginkan switchnya ya, lampunya. Oke, ini dia ya. Tadi kalau kita lihat ya, kalau A, B, C ini switch-nya ya yang saya aktifkan, maka ini dalam ini adalah Q1, dia akan menyala. Kalau ini menyala berarti itu emergency. Jadi Q1 nanti akan mewakili ya, ini masih lampu ya, akan menggerakkan sebuah peralatan mungkin relay ya, di mana relay tersebut yang akan melakukan shutting down. Ya, jadi siklus dihentikan. Nah, sekarang kita lihat ya, kita simulasikan, kita run simulasinya. Kalau switch A tertekan dan C ya, itu seharusnya terjadi emergency. Nah, ini betul kan? Terjadi emergency. Lampunya menyala. Ya. Sehingga kalau terjadi emergency seperti ini, maka seluruh rangkaian akan shutdown. Nah, ini rangkaian kita sudah memenuhi syarat. Ya, atau boleh ditambahkan lagi ya, kalau terjadi dengan satu B, nah kita lihat ini akan menyala semua. Ya, tetapi kalau satu A dan satu B, ya, sedangkan C, ya, itu tidak ada masalah. Ya, jadi misalkan satu A dan satu B ini tertekan sebagai emergency, dia tidak menyala. Ya, tadi masih bisa. Oke, sekarang kita lihat, ya, kita matikan semuanya. Emergency yang kedua adalah kalau satu B dengan satu D, B dengan D. Ya, ini yang kita lihat, ternyata nyala. Ini memang terjadi emergency. Ya, B itu adalah cetakan pada waktu dia terbuka atau tertutup, sedangkan D ini ada itu releasernya. Ya, jadi kalau releasernya ada masalah, ya, jadi kita lihat maka akan terjadi suatu emergency. Releasernya maju, ini ya. Kalau dia nyala itu artinya releasernya itu maju masuk di antara dua cetakan. Ya, sedangkan ini adalah cetakan buka atau tutup. Ya, mungkin dia tertutup. Ya. Nah, jadi kita lihat bahwa rangkaian kita sudah menghasilkan. Nah, jadi rangkaian ini setelah kita uji, ternyata dia benar ya. Jadi keuntungannya di sini adalah saya katakan bahwa ya sudahlah pokoknya kita lihat dulu apa ya. Ini terbuka cetakan, blueprint naik turun sudah kita masukkan aja. Ya, sehingga kita bisa melihat setelah diterjemahkan ya kita mendapatkan dari persamaan itu adalah Y dalam hal ini adalah ini ya, A-nya aksen ya, kemudian B-nya tidak aksen ya, A aksen, B, C aksen, dan ini D. Kita lihat persamaannya nanti ya. Kemudian syarat yang kedua adalah tadi ya, cetakan buka, cetakan tutup, blueprint, dan kemudian releaser. A-nya tidak ada aksen, A, B aksen, C, D aksen. Ya, sedangkan syarat yang ketiga seperti yang kita sudah rancang tadi adalah A, B, C aksen, D. Nah, yang terakhir adalah A, B, C, D aksen. Semua kita masukkan di sini setelah kita simulasikan ternyata hasilnya adalah benar. Jadi rangkaian ini bisa dipakai. Ya, baik, saya kira itu untuk sambungan atau rancangan PLC untuk emergency mesin plastik blow molding.
Baik, ini jangan lupa ya, ini adalah rangkaiannya.